Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernianti dari Prodi PKV dengan NIM 20223055. Di video kali ini saya akan membagikan rangkuman materi yang telah saya buat, materi Ma'rifatul Rasul. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS Agama 2 semester 2. Yang pertama ada Ta'rifur Rasul, yang artinya pengertian tentang Rasul. Pengertian tentang Rasul menurut bahasa yaitu berasal dari kata Rosala, berarti mengutus. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umatnya. Yang berarti Rasul adalah utusan Allah yang diutus dengan membawa ajaran atau risalah kepada umat manusia untuk dijadikan contoh atau panduan hidup bagi umat manusia. Kata kunci untuk memahami kata Rasul atau definisi Rasul yang pertama yaitu hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua yaitu qudwatu fi takbiri risalah, yang artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan perintah atau ajaran yang dibawanya. Namun perlu kita ingat bahwa setiap yang membawa risalah itu bukan bisa disebut Rasul, karena Rasul sendiri mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus Rasul yang pertama yaitu mempunyai sifat asasiyah, yaitu sifat wajib atau sifat dasarnya Rasul, yaitu seperti sidik, amanah, tabligh, sama patonah. Nah, sifat-sifat inilah yang merupakan ciri-ciri dari Rasul. Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat atau mujizat. Mujizat yaitu perkara-perkara yang luar biasa yang bisa terjadi hanya dengan izin Allah. Seperti halnya contohnya tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular. Juga peristiwa Nabi yang dapat membelah bulan. Kejadian ini abadi dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1-2. Ciri-ciri yang ketiga yaitu al-basyariyah, yaitu berita gembira kedatangan seorang Rasul yang telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Terdapat dalam Quran surat Sof ayat 6. Ciri-ciri yang keempat yaitu an-nubuwah atau berita-berita kenabian. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Selanjutnya itu as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukan. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga dapat berkuasa di muka bumi ini dan menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Bahasan yang kedua adalah hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa fitrah artinya al-khaliqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah adalah kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Ketiga adalah hidayatul Rasul atau petunjuk Rasul. Manusia butuh sosok Rasul, sosok yang ia tidak akan pernah kecewa saat mengikutinya, sehingga manusia pun tertarik menghadirkan target dalam kehidupannya. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ibadatus shahih, ibadah yang benar, ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Pembahasan yang ketiga yaitu maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Bagi seorang muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia di dalam hidupnya. Tetapi Rasul tidak mau kedudukannya itu disikapi dengan secara berlebihan, karena Nabi pada hakikatnya yaitu seorang hamba biasa, sama seperti kita yang melakukan aktivitas seperti makan, tidur, minum, tertawa, pasar, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul, di mana tugas Rasul adalah di antaranya adalah menyampaikan misi, menunaikan amanah, juga memimpin umat. Pembahasan yang keempat yaitu sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sifat al-basyariyah kamilah, yaitu sifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya
Sifat jaiz yang dimiliki Rasul tersebut adalah kesamaan sifat Rasul dengan manusia biasa. Namun sifat-sifat tersebut tidak lantas mengurangi martabat Nabi dan Rasul yang mulia. Nah, sifat yang kedua adalah ismah, terpelihara dari kesalahan. Rasul merupakan manusia yang terpelihara atau dimaksud bukan berarti tidak pernah salah, tapi kalau salah langsung diluruskan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sifat as-sidiq atau jujur atau benar. Yang disampaikan selalu benar, bukan dusta, tak pernah sekalipun beliau berusaha bahkan ketika bergurau dalam surat Az-Zumar ayat 33. Selanjutnya ada sifat fatonah atau cerdas. Fatonah berarti cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini terdapat dalam surat 62 ayat 2, juga Al-Baqarah ayat 269. Selanjutnya ada sifat al-amanah atau terpercaya. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin atau yang menjaga amanah. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 50. Selanjutnya adalah tabligh atau menyampaikan. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun berkenaan dengan teguran Allah kepada beliau sampaikan kepada umatnya. Rasul harus menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang selanjutnya yaitu al-idzamul kamil, yang berarti komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sekalipun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya mengerikan dari kaum Quraisy yang berusaha menundai dakwah. Sifat ketujuh ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Tetapi meskipun begitu, beliau tetap tawadu ketika menyebutkan para nabi yang lain. Sekian materi yang bisa saya rangkum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.